Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Banten menggelar bimbingan teknis mengenai penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye atau SIKADK bagi calon anggota DPD Pemilu tahun 2024. BIMTEK SIKADK tersebut digelar di Banten Ballroom Hotel Ledian Serang dan diikuti oleh calon DPD ataupun operator calon DPD dan perwakilan partai politik peserta pemilu tahun 2024 pada wilayah Provinsi Banten di hari Jumat 24 November 2023. Aplikasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye atau SIKADK merupakan penyempurnaan dari aplikasi sebelumnya, yakni Sistem Informasi Dana Kampanye atau SIDAKAM. SIKADK sendiri selain sebagai ruang pelaporan dana kampanye juga berfungsi sebagai alat bantu yang dapat memudahkan KPU, PPATK, dan perbankan serta pemangku kepentingan lainnya dalam hal pencatatan atau pendokumentasian secara digital pelaksanaan kegiatan kampanye dan pengelolaan dana kampanye. Dalam BIMTEK, selain materi tentang aplikasi SIKADK, peserta juga diberi materi tentang mekanisme kampanye, jadwal kampanye, metode kampanye, alat peraga kampanye, hingga apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh peserta pemilu selama kampanye. Turut hadir dalam kegiatan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Ahmad Subagja, Ketua Divisi SDM, Penelitian dan Pengembangan Muhammad Ali Zainal Abidin, Ketua Divisi Data dan Informasi Ahmad Munawar, Kabak Teknis Perhubnas Edi Handoko, Tim Teknis Danang Arif dan Faisal, serta tim KPU Provinsi Banten lainnya. Apa kita ingin melakukan rakor sekaligus BIMTEK, rapat kampanye dan informasi aplikasi dana kampanye. Kita lakukan kegiatan dalam waktu 2 hari. Pertama, kemarin kita sudah mengundang partai politik untuk kegiatan yang sama, yaitu pengenalan aplikasi SIKADK, Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye. Dan hari ini adalah untuk calon persorangan DPD berjumlah 24 calon DPD beserta operator. Kenapa ini kami lakukan? Pertama, kami punya kewajiban untuk menyampaikan tentang mekanisme kampanye, jadwal kampanye, metode kampanye, alat peraga kampanye, termasuk dengan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama kampanye. Itu semua tahapan pemilu 2024 menggunakan sistem digitalisasi, dan aplikasi SIKADK ini adalah bentuk dari terobosan untuk melakukan pengelolaan dana kampanye yang lebih akuntabel. Ya. Kedua, SIKADK itu mempermudah semua peserta pemilu untuk menginput semua kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu dalam rangka kampanye. Karena semua kampanye itu pasti mengeluarkan uang, butuh kos, dan itu semuanya dicatat di dalam SIKADK. SIKADK ini sebenarnya memudahkan partai untuk membuat laporan kampanye setiap saat pasca mereka melakukan kampanye. Kedua, semua kegiatan kampanye itu harus dicatat di dalam laporan dana kampanye. Di dalam peraturan KPU nomor 18 tentang dana kampanye pasal 118 bahwa partai politik kalau tidak menyampaikan LADK maka kepesertaannya bisa dibatalkan di dalam wilayah yang bersangkutan. Kalau partai politik atau calon perseorangan juga sama, kalau tidak menyampaikan LADK itu pesertaannya bisa dibatalkan di wilayah yang bersangkutan. Ada lagi misalnya di akhir itu ketika calon terpilih tidak menyampaikan LPPDK. LPPDK itu laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye. Kalau itu tidak disampaikan, si calon terpilih sanksinya bisa tidak dilantik, termasuk juga calon perseorangan DPD. Kalau tidak menyampaikan LPPDK juga bisa tidak dilantik walaupun dia terpilih mendapatkan suara terbanyak. Nah, materi hari ini memang KPU melaksanakan kegiatan bimbingan teknis terkait dengan sistem informasi kampanye dan dana kampanye atau disingkat dengan SIKADK, dengan harapan mudah-mudahan peserta pemilu ini bisa memahami, ya, punya pemahaman yang sama, kemudian bisa menggunakan aplikasi ini dan kemudian bisa patuh terhadap aturan yang sudah ditentukan oleh KPU di dalam peraturan KPU, ya, dalam proses pelaporan dana kampanye.
Hari ini kan sudah kita mulai proses Bintek. Tentu kan dimulai tanggal 28 itu kan kita sudah mulai tahapan masa kampanye ya, di mana partai politik kan sudah mulai melakukan proses kampanye. Yang diawali memang adalah pembukaan rekening awal dana kampanye yang ini sudah dilakukan oleh peserta pemilu ya sebagai rekening penampung, karena itu dimungkinkan menerima juga dari pihak lain yang tentunya ini punya kewajiban peserta pemilu untuk bisa melaporkan berapa dana kampanye yang masuk, kemudian berapa juga yang kemudian itu digunakan menjadi laporan dana kampanye yang kemudian nanti akan diaudit oleh akuntan publiknya yang ditunjuk oleh KPU.